Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa patuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker ketika berada di luar rumah, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di pelajaran bab ke-7, yaitu tentang ekosistem. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang organisasi kehidupan, ya, bahwa dalam sebuah organisme itu ada semacam organisasi, ya, dimana dari satu kesatuan yang lainnya membentuk sebuah sistem yang akhirnya sistem tersebut membentuk organisme. Nah, organisme ini nantinya ya akan berinteraksi dengan ekosistem, ya, dengan alamnya, ya, berinteraksi dengan habitatnya, berinteraksi dengan sesamanya, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ekosistem. Apa itu ekosistem? Tentu teman-teman bertanya-tanya, ya, apa itu ekosistem? Sekarang kita akan pelajari peta konsepnya terlebih dahulu, ya teman-teman, ya. Nah, di sini peta konsepnya ekosistem itu terdiri atas individu, populasi, dan ekosistem itu sendiri, ya, yang membentuk komunitas kemudian ekosistem. Secara ekosistem itu ada dua, ada alami buatan dan ada juga secara komponennya ada abiotik dan biotik, di mana komponen biotiknya ini nanti yang akan kita bicara lebih banyak lagi itu terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer. Dan konsumen ini memiliki beberapa jenis, ya, ada yang herbivora, karnivora, omnivora, scavenger, dan detritivora. Apa itu? Nanti akan kita jelaskan. Dan semuanya ini saling melakukan interaksi, ya, yang membentuk sebagai rantai makanankah, jaring-jaring makanankah, atau jaring-jaring kehidupan. Dan di dalam rantai makanan itu terdapat yang namanya piramida makanan dan juga adanya aliran energi. Pertama kita harus tahu dulu satuan dari ekosistem yang paling pertama, yaitu individu. Apa sih individu itu? Individu itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu individuum, yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, individu berarti satu organisme, misalnya seekor monyet, ya, seekor semut, atau seekor harimau, ya, satu organisme. Selanjutnya populasi. Populasi itu adalah organisme sejenis yang menempati daerah yang sama, ya, organisme sejenis yang menempati daerah yang sama. Jadi kalau ada sejumlah individu, ya, yang mereka berkumpul dalam satu tempat, maka mereka dikatakan sebagai populasi. Misalnya populasi ayam. Kenapa kita katakan populasi ayam? Karena ayam berada di sebuah kandang, ya, ditempatkan dalam kandang dan jumlahnya lebih dari satu, merupakan kumpulan, maka kita sebut populasi ayam. Kandang kambing kita sebut populasi kambing. Kandang bebek kita sebut populasi bebek. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya di alam liar. Di alam liar, ya, kadang kita suka menonton video, ya, mengenai alam liar, ada kumpulan kerbau, ya, kumpulan banteng, atau kumpulan harimau yang mereka itu berburu secara berkelompok. Dan mereka ini disebut sebagai populasi. Dan jumlah suatu populasi selalu berubah-ubah, ya. Selanjutnya ada komunitas.
Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Ya, misalnya adalah di hutan, komunitas hutan, komunitas sungai, komunitas lapangan, komunitas apalagi banyak. Yang itu semua di dalam komunitas tersebut terdapat banyak populasi. Misalnya di hutan. Ya, dalam komunitas hutan saja kita bisa menemukan banyak sekali populasi. Pertama ada populasi pohon pinus, pohon jati, pohon meranti. Kemudian ada populasi semut, populasi tupai, populasi ular, dan populasi lain hewan lainnya. Nah, jadi komunitas itu merupakan kumpulan populasi. Jadi dari mulai individu berkumpul jadi populasi, populasi berkumpul dalam satu tempat menjadi komunitas, ya. Nah, selanjutnya yang tertinggi adalah ekosistem yang menjadi bagian pelajaran kita, yaitu interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup. Ya, dengan benda tak hidup, yaitu antara biotik dengan abiotiknya. Jadi misalnya di hutan itu terjadi interaksi antara misalnya tanah dengan cacing, tanah dengan pohon, ya, tanah dengan hewan-hewan yang memijak di tanah tersebut, ya, dengan batu, ya, dengan udara, air. Nah, itu semuanya interaksi yang terjadi itu disebut sebagai ekosistem. Jadi kita mulai dari individu dulu ya. Individu berkumpul jadi populasi ya, berkumpul menjadi komunitas, kemudian komunitas saling berkumpul atau berinteraksi dengan alam, ya, berinteraksi dengan alam, ya, dengan benda tak hidup, maka dia disebut sebagai sebuah ekosistem, ya. Tadi ekosistem hutan, ekosistem sungai, ya, ekosistem laut, kemudian ekosistem daratan. Nah, seperti itu. Ada dua macam ekosistem, ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami ya yang berbentuk secara alam saja seperti sungai, laut, hutan, ya. Yang buatan itu biasanya akibat aktivitas manusia, artinya dibuat oleh manusia. Contohnya di sini adalah waduk, sawah, kemudian juga ya kebun binatang, ya, itu juga merupakan ekosistem buatan oleh manusia. Nah, di atas ekosistem ada yang disebut sebagai biosfer, yaitu kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Jadi kumpulan seluruh ekosistem itu membentuk yang namanya biosfer. Jadi tingkatan paling rendah dari individu, populasi, komunitas, kemudian ekosistem, dan membentuk yang namanya biosfer. Komponen abiotik. Apa saja sih komponen abiotik? Yang pertama ada air, ya, di mana air itu memenuhi 85% ya penyusun tubuh makhluk hidup. Dan air ini sangat dibutuhkan oleh tubuh organisme, ya, sebagai pelarut, membuang limbah dan mengatur suhu serta reaksi metabolisme. Selanjutnya komponen abiotik adalah tanah. Nah, kita memerlukan tanah. Tumbuhan pun memerlukan tanah sebagai tempat untuk tumbuh. Dan kita bisa menggunakannya sebagai tempat berpijak dan berdiamnya binatang dan manusia. Dari tanah pula, ya, tumbuhan itu memperoleh bahan-bahan atau mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana tanah melalui akar, ya, tanaman melalui akarnya akan mencari unsur hara, mineral, ya. Selanjutnya udara. Nah, faktor abiotik udara ini
ya berkaitan dengan kelembapan udaranya, suhu udara, curah hujan, dan kandungan udara. Suhu merupakan faktor yang penting dalam proses kelangsungan hidup organisme. Beberapa jenis organisme mampu mengatur suhu tubuhnya agar proses kehidupan dalam tubuh dapat berjalan dengan normal. Ini disebut sebagai organisme endoterm. Biasanya merupakan golongan Aves dan mamalia. Suhu tubuh jenis organisme endoterm bergantung pada suhu lingkungan. Jika lingkungan dingin, maka dia akan berjemur. Dan jika terlalu panas, akan berteduh. Organisme ini namanya ektoterm, umumnya pada ikan, amfibi, dan reptil. Berikutnya adalah cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini merupakan sumber energi di bumi, ya. Banyak sekali kita menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi, terutama di sekarang ini sudah mulai dimanfaatkan sebagai energi listrik, ya, sumber energi listrik, dan juga sebagai sumber energi lainnya. Nah, cahaya matahari memiliki peran dalam mengatur tingkah laku organisme. Misalnya ada ya organisme yang hanya aktif di malam hari saja atau aktif di siang hari saja. Cahaya matahari juga dapat menghancurkan atau melakukan batu-batuan sehingga memungkinkan organisme memanfaatkan mineral-mineral hasil pelapukan batuan tersebut. Sedangkan komponen biotik itu yang pertama ada produsen, ya, yaitu organisme yang mampu menghasilkan zat makanan organik dan zat anorganik. Organisme yang dapat mengubah zat anorganik menjadi organik disebut autotrof, sedangkan yang menggunakan energi cahaya untuk menyusun zat organik disebutnya organisme fotoautotrof. Foto artinya cahaya, auto artinya mampu membuat makanan sendiri. Contohnya di sini adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Proses pembentukannya disebut sebagai fotosintesis. Berikutnya ada konsumen. Nah, konsumen ini memiliki banyak sekali jenisnya, ya. Konsumen itu adalah organisme yang memakan organisme lain. Ya, organisme lain bisa berupa tumbuhan, hewan, atau sisa organisme. Organisme yang tidak mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik sehingga mendapatkan makanan dengan memakan organisme lain disebut organisme heterotrof. Jika dia heterotrof ini memakan organisme autotrof, maka dia disebut sebagai konsumen primer atau konsumen pertama. Dan konsumen primer biasanya disebut sebagai herbivora. Kenapa? Karena mereka memakan tumbuhan secara langsung. Contohnya ada sapi, kambing, domba, dan belalang. Sedangkan organisme heterotrof yang memakan herbivora atau hewan lain disebut karnivora. Contoh karnivora adalah kucing. Kenapa kucing? Karena kucing makan ikan, ya. Kemudian anjing makan daging, elang, dan ular. Organisme yang memakan tumbuhan dan hewan ada disebut omnivora, dan manusia adalah omnivora. Di antara omnivora yang lain adalah ada kera, orang utan, dan beruang. Tapi kalau kita perhatikan kadang-kadang mulai ada ya yang beberapa hewan, ya, dikarenakan keterpaksaan akhirnya memakan menjadi yang tadinya karnivora menjadi omnivora. Misalnya adalah kucing, ya. Kucing terkadang mau dikasih makan selain daging, ya. Kemudian juga ayam. Nah, ayam juga termasuk omnivora, ya, karena makan padi, ya, dan juga makan cacing. Berikutnya adalah organisme pemakan bangkai hewan yang masih utuh disebut scavenger, yaitu burung pemakan bangkai, ya. Dan organisme yang memakan sisa organisme yang telah mati disebut detritivora. Contohnya adalah cacing tanah, rayap, dan serangga tanah. Dan selanjutnya adalah dekomposer, ya. Beda dengan detritivora antara dekomposer karena dulu dekomposer itu
disamakan dengan detritivora ya, atau detritivora disamakan dengan dekomposer, tapi sekarang sudah mulai dibedakan antara detritivora dengan dekomposer. Beberapa jenis organisme mampu menguraikan sampah organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi bahan-bahan organik. Organisme ini disebut dekomposer, contohnya bakteri dan jamur. Selanjutnya pola interaksi pada makhluk hidup. Ya, ada beberapa jenis. Yang pertama ada netralisme, merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Meskipun organisme ini hidup pada habitat yang sama atau tempat yang sama. Misalnya kambing dan kodok. Ya, tidak saling mempengaruhi. Kenapa? Karena kambing makan rumput di siang hari, kodok makan serangga di malam hari. Tidak ada pengaruh sama sekali, atau tidak memberikan pengaruh, saling memberikan pengaruh antara kambing dengan kodok. Yang kedua, kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi, di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Ya, ini biasanya bisa kita dapatkan misalnya ketika antara harimau dengan macan tutul, ya, mereka saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Belalang dengan ulat bersaing untuk makan daun. Kambing dengan kelinci, ya, bersaing untuk mendapatkan rumput. Lebah, ya, antar sesama lebah yang beda jenis pun mereka saling berkompetisi. Ya, ikan mujair dengan ikan lainnya, misalnya ikan lele atau ikan lainnya sama, saling berkompetisi jika mereka hidup dalam tempat yang sama. Ya, misalnya kalau kalian memelihara ikan dalam sebuah akuarium, tentu mereka ketika diberi makan akan saling berkompetisi, siapa yang cepat mengambil makanan, maka dia mendapatkan makanan tersebut. Selanjutnya adalah predasi, merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pemangsa atau predator adalah hewan yang memangsa atau memangsa. Mangsa atau prey adalah hewan yang dimangsa atau dimakan. Nah, ini sudah jelas ya, mungkin teman-teman sudah paham ya. Di sini contohnya adalah ular sedang memakan tikus, ya, dan banyak lainnya teman-teman. Mungkin bisa disebutkan sendiri oleh teman-teman di rumah ya. Selanjutnya parasitisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu pihak untung sedangkan yang lainnya rugi. Pihak yang diuntungkan itu adalah parasit dan pihak yang dirugikan adalah inang. Contohnya adalah organisme yang ditinggali parasit. Banyak ya kalau teman-teman perhatikan, misalnya pohon jambu, pohon mangga, atau rumput teh-tehan kadang ada warna kuning itu yang kayak mie. Nah, itu juga adalah bentuk parasit. Ya, silakan kalau kalian mau lebih detail lagi, ya, misalnya di tubuh kita juga ada parasit, ya, misalnya cacing yang hidup dalam tubuh kita itu parasit, ya, bakteri yang hidup dalam tubuh kita, ya, itu ada juga parasit, dan banyaknya sekali ya. Ini contohnya seperti ini ya, mian kayak di buku ini salah satu bentuk parasit. Apakah perbedaan antara predasi dan parasitisme? Predasi merupakan interaksi, ya, antara pemangsa dan mangsa di alam. Predasi dapat menjaga keseimbangan alam karena dapat menekan populasi organisme tertentu, misalnya tikus dengan ular, kijang dengan harimau, zebra dengan singa. Dan parasitisme hubungan antara dua organisme yang satu untung satu rugi. Pihak untung parasit, pihak rugi namanya inang, dan organismenya contohnya adalah benalu dan tali putri, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Berikutnya ada mutualisme yang saling menguntungkan yang disebut sebagai inang dan simbion. Ya, contohnya adalah di sini ada lebah dengan bunga, ya. Lebah dengan bunga. Kemudian manusia dengan bakteri usus, burung jalak dengan kerbau. Selanjutnya komensalisme yang menguntungkan satu pihak untung, yang lain nggak untung tidak rugi. Contohnya adalah ikan hiu dengan ikan remora, ya. Ikan hiu ya makan, kemudian sisa makanannya dimakan oleh siapa?
ikan remora. Tapi ikan hiu tidak merasa dia diuntungkan atau dia dirugikan. Tetapi yang satunya untung, yaitu siapa? Ikan remora, karena dia mendapat makanan. Selanjutnya amensalisme atau antibiosis, yaitu interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya fungi ya menghasilkan zat antibiotik yang dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme lainnya. Contoh juga yang lain adalah pohon walnut dan tumbuhan sekitarnya. Pohon walnut menghasilkan zat alelopati dan menyebarkannya ke ekosistem padang rumput sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup. Wah, ini namanya amensalisme ya, sangat jahat sekali ya. Jadi kalau teman kalian ada yang seperti ini berarti dia amensalisme. Selanjutnya saling ketergantungan di antara komponen biotik. Itu membentuk yang pertama adalah rantai makanan, yaitu proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu disebut rantai makanan. Nah, di sini rantai makanannya bisa mulai dari produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan seterusnya. Ya. Di sini produsennya adalah tanaman, kemudian konsumen satunya ada lebah, ada belalang. Konsumen 2-nya juga ada lebah dan kumbang, konsumen 3 ada kodok, kemudian konsumen 4 ada ular, dan konsumen kelima atau konsumen puncak itu ada elang. Kemudian di sini rumput laut ya, konsumen produsennya, kemudian konsumen satunya ada jenis udang-udangan dan ubur-ubur ya, kemudian juga konsumen tingkat 2-nya ada ikan kecil dan juga kepiting, udang besar. Kemudian selanjutnya sampai konsumen puncaknya adalah ikan hiu. Nah, di alam luas ini itu ada jaring-jaring makanan satu dengan yang lainnya yang terkait membentuk jaring-jaring kehidupan. Kalau tadi rantai makanan itu hanya satu garis saja ya, satu garis. Tapi kalau sudah membentuk saling interaksi dengan yang lain, dengan rantai makanan yang lain, maka dia disebut sebagai jaring-jaring makanan. Ya. Di sini ya, rantai makanannya ada banyak ya. Misalnya tumbuhan kelinci anjing hutan itu rantai makanan 1. Kemudian tumbuhan mencit anjing hutan, tumbuhan mencit elang, kemudian tumbuhan mencit ular. Kemudian juga bisa tumbuhan burung pemakan biji anjing hutan, tumbuhan burung pemakan biji burung elang atau burung hantu. Kemudian tumbuhan belalang bisa ke burung pemakan biji kemudian ke elang. Kemudian tumbuhan belalang, laba-laba, katak, ular, kemudian ke elang. Ya, seperti itu. Ini semua rantai makanan ini saling berkaitan ya, sehingga membentuk jaring makanan. Jaring makanan saling berkaitan yang membentuk jaring kehidupan. Nah, jaring makanan satu dengan saling membentuk jaring kehidupan. Tadi sudah ya, sama tadi seperti tadi ya. Ya, antara kalau tadi kan produsennya 1, kalau yang ini produsennya banyak teman-teman, produsennya lebih dari 1. Jadi kalau teman perhatikan ya, jaring makanan itu diawali dari 1 jenis produsen, kemudian memunculkan rantai makanan yang banyak. Nah, kemudian jaring kehidupan ini jaring makanan 1 dengan yang lainnya ya. Di sini ada jaring makanan dari fitoplankton, jaring makanan dari sarf, kemudian dari tumbuhan vegetasi yang lain ya, kemudian saling berkaitan, kemudian membentuk namanya jaring kehidupan. Nah, kemudian rantai makanan itu berkaitan erat dengan piramida makanan. Kenapa? Karena di sini ya gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2 sampai dengan konsumen puncak. Ya. Di sini ada aliran energinya teman-teman yang berpindah ya. Kita sebut di sini ya. Nah, cahaya matahari adalah sumber energi. Tumbuhan hijau memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan ya energi kimia berupa
karbohidrat. Ini aliran energi ya, bukan rantai makanan. Apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, maka zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau berpindah ke tubuh herbivora. Jadi ketika kambing, sapi makan tanaman rumput, maka di situ ada perpindahan energi teman-teman. Ada aliran energi dari rumput menuju ke sapi, kambing ataupun yang memakan rumput tersebut. Kemudian ketika kita makan sapi, kita makan kambing, kita pun mendapatkan energi teman-teman, ya kan? Kita mendapatkan aliran energi dari daging tersebut. Sehingga apa, kita bisa bergerak, kita bisa melakukan pernapasan, kita bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Maka itu semua disebabkan karena adanya perpindahan energi teman-teman. Ya, adanya perpindahan energi mulai dari tropik 1 yaitu produsen, kemudian tropik 2 ke konsumen 1, tropik 3 ke konsumen 2, kemudian tropik 4 ke konsumen 3 dan seterusnya. Jadi kalau pada aliran energi piramida makanan itu dimulai tropik satunya adalah pada produsen ya. Jadi teman-teman jangan bingung kalau nanti disebut tropik 1, konsumen 1. Beda ya. Tropik 1 itu produsen, konsumen 1 berarti yang memakan produsen tersebut. Ya, artinya tropik 1 itu berarti dia memiliki yang punya energi ya. Energi pertama ada di siapa? Energi pertama itu ada di tropik 1 yaitu produsen. Seperti itu. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk bab ke-7 ini mengenai ekosistem ya. Selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan latihan ulangan bab 7 halaman 283 bagian A saja nomor 1 sampai 20 ya. Nomor 1 sampai 20 ini akan dimasukkan ke dalam nilai ulangan harian ya. Karena kita untuk pertemuan yang akan datang ya tidak ada penilaian harian, kita langsung saja supaya bisa sampai di bab 9 ya, supaya bisa sampai di bab 9 tidak ada ulangan harian, sehingga langsung saja untuk latihan ulangan bab 7-nya dianggap sebagai penilaian harian. Terima kasih teman-teman untuk simakannya ya, mudah-mudahan tidak bosan ya, tetap semangat semuanya. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan disampaikan melalui forum Google Classroom biar kita bisa diskusi bersama. Terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.